Halo teman-teman, selamat sore. Sore, Kak. Gimana kabarnya? Baik, Kak. Udah liburan gak nih? Udah, Kak. Minggu kemarin liburan izin. Hah? Minggu kemarin izin kan gak nih? Minggu kemarin? Iya, Oh iya, izin ya. liburan itu. Iya. Mana yang lainnya? Halo Aska, Aska juga udah liburan. Sandi username password. Sebentar. Aska, Farhan Afif Aska ya? As- Passwordnya ini. Gani lupa nggak? Nggak lupa username passwordnya. Lupa aku. Yang angkanya aja, Kak. Oh, ya, passwordnya aja. Iya. Oke, udah aku kirim juga di kolom chat. Oke, teman-teman, jadi hari ini itu kita masuk modul baru ya. Jadi kan kita udah sebulan nih. Jadi kita masuk modul baru. Ini udah aku record kan? Masuk modul eh, kode. Jadi kita akan belajar sedikit dasar kode dari HTML dan CSS. Ada yang pernah tahu nggak pemrograman kode gitu? Belum, Kak. Belum. Tapi di sekolah kamu ada nggak pelajaran informatika gitu? Nggak nih? Oh, ada. Ada. Ngapain itu pelajarannya? Masih belajar tentang Excel sih. Oh, Excel. Aku juga sih dulu tuh belajar Excel, rumus-rumus Excel gitu ya. Iya. Ya, penting tuh buat semua jenis pekerjaan. Halo, Gista. Halo. Oke, dah lumayan yang datang. Tapi kemana semua? Ini liburan semua ya? Ya deh, aku langsung jelasin aja, teman-teman. Suaraku aman ya? Aman. Ini siapa nih baru join nih? Oh, Naila. Halo, Naila. Ya. Oke, Naila, Agista, Aska sama Gani. Oke, teman-teman ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sedikit dasarnya aja, nggak terlalu kita banyak mendalami di pemrograman karena ini adalah kelas AI, bukan
Ya, AI termasuk pemrograman, tapi maksudnya kita bukan belajar sintaks kode dari awal sampai dalam banget. Jadi kita belajar dasarnya aja. Kenapa? Karena supaya nanti kan tujuan kita di modul ini nanti akan memperhias, ngebagusin gimana tuan yang udah kita buat itu nggak polos ya. Kan sekarang masih polos tuh. Jadi kita belajar supaya nanti kita bisa hias dia, toinnya itu pakai HTML dan CSS gitu. Karena HTML dan CSS ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk sebuah website, teman-teman, untuk membuat website. Mana? Nah, jadi pelajaran hari ini kita akan kenali struktur suatu halaman web, kita akan juga pelajari prinsip dasar dari bahasa HTML dan CSS. Gitu. Kita bahas dulu bahasa pemrograman. Ada yang tahu kah bahasa pemrograman itu apa? Ini nggak ada yang bisa on cam kah? Kayak nggak tahu nih aku ngomong sama siapa nih. Nah, ada yang tahu bahasa pemrograman, teman-teman? Kira-kira apa itu bahasa pemrograman? Bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Ya, pintar. Makasih ya Gani ya, udah dijawab ya. Jadi, benar ya, bahasa pemrograman itu seperti kita gimana caranya berkomunikasi ke sebuah komputer gitu. Makanya semua bahasa pemrograman dia itu punya cara yang sendiri-sendiri yang berbeda gitu, tergantung dari bahasa pemrograman apa gitu. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah HTML dan CSS. Jadi bahasa pemrograman itu berbeda secara signifikan dari bahasa manusia dalam kepekaannya terhadap sintaks gitu. Sintaks itu adalah cara kita berkomunikasi ke komputernya. Jadi bahasa pemrograman itu punya aturannya sendiri. Dia punya aturannya sendiri, dia punya sintaksnya, dia punya caranya sendiri gitu. Nah, aturan-aturan ini yang akan kita pelajarin hari ini. Nah, sebenarnya untuk membuat sebuah website, tahu kan website ya? Website apa? Ibu sakit ya? Halaman web pencari. Ya, kasih ya. Jadi, website itu yang sering teman-teman buka di Google. Misal teman-teman cari apapun, misal cari em, artikel tentang Mobile Legends gitu ya misalnya, tentang Roblox gitu. Itu kan pasti ngebuka sebuah halaman kan, sebuah halaman website gitu. Nah, itulah namanya halaman website. Jadi bahasa pemrograman untuk membuat itu terdiri dari tiga, teman-teman. Digabungkan dari tiga ini. Jadi ada HTML, ada CSS, sama ada JavaScript atau biasanya disingkat jadi JS. Apa perbedaan tiga itu? Jadi HTML dan CSS itu berfokus pada tampilan, apa yang akan ditampilkan di sebuah website. Itu fokusnya atau tugasnya dari HTML dan CSS. Nah, terus apa bedanya? Jadi HTML itu yang mengatur apa aja yang harus ada. Misal, di sebuah website kita harus ada tulisannya, harus ada tombolnya, harus ada gambarnya, ada judulnya gitu kan. Nah, itu diatur sama HTML. Sedangkan CSS itu mengatur stylingnya atau gayanya. Misal, fotonya ukurannya 10 kali 10 atau misal tulisannya pakai warna biru, atau misal gambarnya ada di sebelah kiri. Nah, itu tugasnya dari CSS. Oke, jadi HTML itu mengatur strukturnya, sedangkan CSS itu mengatur stylingnya. Gitu ya. Nah, terus tugasnya dari JavaScript apa? JavaScript itu lebih ke cara penggunaannya. Jadi mengatur logika halaman untuk matematika dan sebagainya. Misal nih ketika kita klik tombol ini nanti dia menuju ke halaman apa. Kayak gitu tuh tugas dari JavaScript. Kita nggak akan sampai ke JavaScript, jadi kita akan fokus aja ke HTML dan CSS-nya aja gitu ya. Jadi kita fokus ke tampilannya aja karena kita akan gunakan untuk tampilan di tuan kita. Nah, misal nih, ada sebuah website di sini, website penjualan earphones nih ya. Kita akan fokus ke satu bagian dulu nih. Kita fokus ke bagian masukkan ke keranjang, add to bag.
tombol add to back. Nih ya. Nah, kira-kira nih dari tombol ini bagian dia itu yang HTML mengatur apa, CSS mengatur apa. Jadi HTML-nya untuk membuat sebuah tombol seperti ini, dia itu mengatur tulisan apa yang harus ditampilkan, terus jenis tombol apa yang harus ditampilkan, kayak gitu itu tugasnya dari HTML. Jadi kalau kita hanya pakai HTML aja, kita nggak pakai CSS, nanti tampilan tombolnya akan kayak gini nih teman-teman. Nih, polos, terus kayak tidak ada warnanya, dan kotak gitu ya kan. Pasti kalau misal nih teman-teman bayangin tombol di Shopee kayak gini kan jelek ya. Masa kita mau eh, cari-cari barang di Shopee terus kayak gini tombolnya pasti kurang enak lah dilihat ya. Makanya kita harus pasangkan si HTML ini dengan CSS. Jadi mereka tuh selalu berpasangan kalau buat website. Nah, gimana supaya kita bisa bikin jadi tombolnya seperti ini pakai CSS? Jadi kita bisa atur, misal background-nya kita ubah jadi warna merah, terus warna teksnya kita ubah jadi warna putih, terus kita ubah supaya pinggirnya jadi bulat kayak gini. Nah, itu semua tugas dari CSS. Oke? Sudah bisa membedakan mana dari tugasnya HTML, mana tugasnya CSS? Coba kasih reaction jempol. Langsung gini juga boleh. Insya Allah bisa. Aska sama Gani paham? Nah, oke Gani. Aska paham? Sakit banget tuh geraknya. Oke ya, jadi udah tahu ya bedanya HTML sama CSS. Nah, sekarang kita fokus ke HTML dulu. Nanti setelah istirahat, kita baru fokus ke CSS ya. Jadi kita bahas gimana cara kita berkomunikasi ke HTML nih. Nah, tadi balik lagi ke halaman earphone nih. Jadi biasanya di suatu halaman website itu ada gambar ya. Biasanya. Nggak selalu, tapi pasti 90 atau ya 95% lah. Itu pasti ada gambar, ada judul, ada paragraf, sama, udah, itu aja. Gambar, judul, sama paragraf. Judul itu biasanya tulisannya besar dan tebal ya. Sedangkan kalau paragraf itu tulisan kecil dan tipis biasa. Biasanya juga tulisannya banyak gitu. Itu paragraf ya. Bisa kan bedain judul sama paragraf? Nah, kita fokus ke itu dulu. Jadi biasanya pasti ada gambar, judul, dan paragraf. Terus gimana cara kita berkomunikasi? Jadi cara kita berkomunikasi itu ada apa ya? Ada sintaks tertentu, ada tag namanya. Jadi sebuah tag cara kita untuk berkomunikasi dengan HTML. Nah, kita kan kalau misal nih, teman-teman langsung menuliskan di Microsoft Word, di Microsoft Excel, misal kita mau nulis nama kita ya, Jessica gitu. Ya udah kita tulis ada JESSICA gitu kan. Nah, sedangkan kalau misal kita mau nulis untuk sebuah website, nggak bisa kayak gitu. Kita harus pakai suatu sintaks. Kita pakai kalau di HTML ini namanya adalah tag, TAG. Kita pakai sebuah tag untuk bisa menuliskan sesuatu ke dalam HTML gitu. Nah, tag ini juga berbeda-beda teman-teman, tergantung dari apa yang akan kita tuliskan. Misal nih kita lihat di bagian bawah sini. Ada jasa, ada katalog, ada pesan proyek, ada nomor plus 6193. Kalau kita lihat kan di sini beda-beda ya. Jadi jasa sama katalog nih sama nih tulisannya tipis dan kecil. Sedangkan kalau kita lihat di pesan proyek, dia itu ada tombol, ada kotaknya ya. Jadi dia tuh bisa diklik karena dia tombol. Gitu. Nah, itu juga beda cara untuk tag-nya atau penulisannya, maka nanti akan berbeda. Gitu. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita tuliskan atau apa yang akan ditampilkan. Ya. Nah, tag itu cara menuliskan sebuah tag di HTML, jadi ada tag pembuka, ada isinya, lalu ada tag penutup. Nah, tag pembuka dan tag penutup ini selalu sama. Jadi jika tag pembukanya P, maka nanti tag penutupnya P. Jika tag pembukanya H1, maka tag penutupnya H1. Jika tag pembukanya HTML, maka tag penutupnya HTML. Bedanya, tag penutup ini selalu diberi garis miring nih di terakhir. Nah, jadi cara penulisan tag itu teman-teman, pakai ini. Apa ya ini ya bacanya ya? Kurang dari. Kurang dari,
lalu jenis tagnya apa, kayak misal nih, P misal. Ini tag pembuka, lalu lebih dari. Nah, lalu tag penutupnya kurang dari lagi, P lagi, lebih dari. Bedanya yang penutup harus diberi garis miring. Gitu. Nah, lalu di antara tag ini teman-teman, di antara tag pembuka dan di antara tag penutup adalah apa yang akan kita tuliskan. Nah, jadi kalau aku bilang tadi misal mau nulis Jessica langsung di Microsoft Word, kan langsung tulis JESSICA gitu ya. Nah, berarti kalau aku mau menulis Jessica di sebuah halaman HTML, berarti aku tuliskan Jessica-nya di tengah-tengah ini, di antara tag pembuka dan di antara tag penutup. Gitu. Dari sini dulu paham? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, kayak aku bilang tadi, jadi tag itu beda-beda tergantung apa yang akan kita lihat di websitenya. Kita lihat sekarang ada berapa tag aja. Yang pertama itu ada tag HTML, teman-teman. Jadi HTML ini pasti ada di suatu website atau penulisan HTML. Karena kalau nggak ada, ya nggak akan bisa nulis HTML gitu. Jadi HTML ini tag terluarnya. Kita akan menuliskan sesuatu di dalam sebuah website, itu pasti di dalam tag HTML. Gitu. Jadi HTML nih di atas sama paling bawah. Paling atas sama paling bawah itu pasti ada HTML. Terus ada tag H. Jadi H ini berarti untuk header. Header adalah judul. Jadi untuk menuliskan sebuah judul, itu kita pakai H tag-nya. Kalau H ini khusus judul ya. Khusus judul itu ada angkanya, teman-teman. Jadi setelah H ini ada angkanya. H1, H2, H3, H4, kayak gitu. Nah, semakin besar angkanya, maka penulisannya akan semakin kecil. Nah, ini misal kita lihat. Dia bikin tag H1, tag pembukanya. Tag penutupnya H1 dengan garis miring. Nah, di antara ini dia bikin tulisan situs web blog. Nah, jadi tampilnya akan seperti ini nih. Kalau H1. Kalau H2, dia bikin nih di dalam tag H2 ya. Dia bikin postingan tentang musim panas. Maka hasilnya akan seperti ini. Terus dia bikin lagi H3. Nah, jadi semakin besar angkanya di H ini, maka tulisannya akan semakin kecil. Tapi tetap dia akan tebal ya, karena dia judul. Pakai tag H. Kayak gitu. Angka ini cuma untuk tag header aja ya. Lanjut. Gimana kalau tulisannya kecil tipis seperti biasa, tulisan paragraf? Maka tag-nya adalah P. Jadi P itu untuk paragraf. Nah, jadi misal mau menuliskan, kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Ya udah diapit aja sama tag pembukanya P, tag penutupnya P. Jangan lupa tag penutup pakai garis miring. Ini juga tidak masalah apakah kamu seorang pemula atau profesional. Dia juga pakai tag P juga, pembuka dan penutupnya. Di sini juga ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi tulisannya kecil dan tipis itu tag paragraf. Gitu. Nah, terus gimana kalau kita akan membuat sebuah daftar? Jadi daftar itu jenisnya ada dua, ada daftar yang pakai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada daftar yang pakai poin-poin kayak gini nih. Bulet-bulet gini. Nah, kita bahas yang angka dulu. Jadi jika membuat sebuah daftar angka, itu kita pakai tag all dan li, teman-teman. Jadi pertama, bikin dulu tag all-nya, all, lalu penutupnya all. Nah, di antara tag all ini, kita harus bikin tag li-nya. Jadi setiap apa yang akan ada di setiap poin-poin, analisis data, pembelajaran mesin, jaringan saraf buatan, itu selalu diapit oleh li. Gitu. Jadi li, analisis data, sama ya, ada penutupnya juga, bagian penutup dikasih garis miring, tag pembuka li, pembelajaran mesin, terus dikasih juga tag penutupnya, tag penutup dengan garis miring, sama juga untuk jaringan saraf buatan. Nah, setelah diberi li,
maka juga dikasih all. Tuh, jadi li ini ditaruh di antara all. Kalau buat daftar angka. Sedangkan kalau buat daftar yang poin-poin, maka pakai ul. Ini salah ya, ini typo nih di sini nih. Kalau poin-poin pakai ul. Nah, ul. Nah, kayak gitu. Jadi cuman beda di bagian ul-nya aja. Sedangkan yang ada di setiap itemnya, di setiap poin-poinnya itu sama pakai li. Gitu. Paham, teman-teman? Oke, sip. Kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman, contoh saat kita membuat sebuah HTML. Nah, seperti ini nih. Jadi pertama itu pasti pakai tag HTML, lalu dipakein tutupnya. Garis miring HTML ya. Ini tag pembuka, tag penutup dari tag HTML. Setelah itu di sini kita akan lihat judul turnamen curling. Nah, berarti judul ini pakai H1 nih. Tag H1, tag penutup H1. Di antara tag H1 dan penutupnya akan dituliskan turnamen curling. Nah, gambar ini kita belum sampai gambar sih, tapi coba sekedar tahu aja nggak apa-apa ya. Jadi untuk memasukkan gambar itu kita pakai tag img src. Jadi img itu image, src itu search. Dan di dalam pete ini adalah link gambarnya. Tahu kan link kan yang biasanya kalau kita mengunjungi suatu website terus ada di bagian atas tuh. Nah, jadi link websitenya kita cantumkan di dalam src, di dalam petiknya. Jadi kalau khusus memasukkan gambar, kalau gambarnya dia nggak ada penutupnya, teman-teman. Jadi cuma pakai img aja. Ini doang. Nah, ini doang. Terus misal nih mau bikin tulisan ini. Kecil-kecil biasa ya, berarti jelas pakai paragraf ya. Kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Maka dia pakai tag P, lalu penutupnya juga P dengan garis miring. Tuh, nah, ini juga sekedar informasi aja. Jadi untuk membuat sebuah link, ini kan link ya, bisa diklik ya. Pelajari lebih lanjut tentang game ini, tuh pakai tagnya namanya A. Dia juga sama ada penutupnya A. Nah, di dalam tag pembukanya dia cantumkan linknya. Gitu. Tapi kita nggak sampai itu. Fokus ke judul, paragraf, sama apa tadi? Daftar. Tuh, fokus ke itu aja. Oke, jelas? Jelas ya? Ada yang mau tanyakan, teman-teman? Ya, sudah. Insyaallah. Gimana? Ya. Oke. Kalau nggak ada di bagian soal pertama di kuis HTML itu nomor 1, nomor 2 itu silakan dijawab seperti biasa. Untuk nomor 3 aku jelaskan. Ini mungkin lebih ke penggunaan platformnya aja ya. Nomor 3 ini mungkin teman-teman agak masih belum paham. Jadi ini khusus untuk soal-soal yang menggunakan kode, teman-teman. Jadi seperti biasa di bagian kanan ini soalnya, bagian soal kita bisa buka dan tutup ya. Nah, jadi kalau mau lihat ditutup dulu. Setelah itu di bagian sini nih, ini tempat kita untuk mengedit kodenya. Jadi tempat kita untuk menuliskan kode itu di bagian sini. Nah, sebelah sini itu adalah hasilnya. Hasil dari kode kita. Di sini kan juga ada nih tab-tabnya ya. Ada reference, ada result, ada overlay. Reference ini adalah apa yang harus kita tuliskan seperti ini. Result ini adalah hasil dari yang kita buat di sini, itu punya kita di result. Sedangkan overlay itu untuk membandingkan reference dan result. Jadi ditumpuk jadi overlay. Itu aja. Jadi apa yang harus kita buat, intinya setelah soalnya itu ada di bagian reference. Jadi kita akan buat seperti ini nih. Selamat datang di situs aku. Ini adalah di mana aku berbicara tentang bla bla bla, belum ada yang jelas, tapi setelah aku menyelesaikan tugas ini, semuanya akan lebih jelas. Oke, kita bahas ya. Kekecilan kah tulisanku? Kecil banget. Kecil. Lumayan? Ya. Ya. Oke. Jadi di sini
Kita akan buat seperti ini. Kita analisis kodenya ya, bareng-bareng dulu ya, nomor 3 ya. Dari baris pertama dulu, kita akan buat selamat datang di situs aku besar nih, kayak gini. Kita pakai tag H1. Kira-kira apa yang salah, teman-teman? Yang harus kita perbaiki di Garis miring. Garis miring. Pintar. Nah, di sini ya garis miringnya ya, di akhir ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, oh iya, aku belum jelaskan ini. Jadi ini untuk menjalankan kode kita atau running program. Itu pakai ini, run. Nah, terus dari sini, baris kedua dan ketiga ini, baris kedua, sorry. Ada yang salah? Enggak ada. Betul, udah benar ya. Jadi kita akan bikin, ini adalah di mana aku berbicara tentang kesuksesan dan bla 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 ini. Tulisannya kecil dan tipis. Ini sudah benar pakai tag P juga. Udah ada tag pembukanya, tag penutupnya juga udah pakai garis miring. Nah, sekarang yang ketiga, Kurang huruf P di mana? di akhir, Gini. bukan yang Pakai tanda Oh iya, tanda. tanda kurang kurang dari dari terakhir. Iya, Udah? pakai garis miring. garis miring. Garis miring, bentar. Nah, coba kita jalankan sekarang. Nah, udah persis ya, coba kita pakai overlay. Nah, udah nggak kelihatan kan bedanya? Sama nih, reference sama resultnya. Berarti udah benar kalau kayak gini. Nah, kalau udah selesai, dibuka lagi soalnya di kanan, dicetak. Paham? Oke. Nomor 4 ini, teman-teman, soalnya ada di sini ya, coba dibaca nih. Jadi kita akan ceritakan tentang diri teman-teman. Pertama, tambahkan judul. Teman-teman harus tulis dari baris nomor 10 ya. Jadi harus ada di dalam tag body nih teman-teman. Ini ada tag body. Tag body itu eh, badannya dari sebuah website. Jadi kita harus tuliskan di dalam tag itu. Jadi teman-teman harus bikin judul. Judulnya boleh tulisannya nama teman-teman. Terus paragraf ini, bikin paragraf, tulisannya adalah tentang saya. Terus terakhir bikin sebuah daftar. Bebas daftarnya mau pakai 1, 2, 3 atau mau pakai poin-poin yang tadi udah aku jelasin. Tulisannya itu tentang kemampuan teman-teman. Misal aku bisa buat presentasi, aku paham HTML, aku suka memasak, aku suka sekolah, aku suka pelajaran IPA, dan sebagainya lah. Jadi daftarnya minimal bikin 2 ya, atau 3 lah. Daftar kan nggak mungkin 1. Oke? Oke. Oke, silahkan dikerjakan. Pak, aku kok ini ada notif Apa? sebuah pelajaran dalam kursus AI, hubungkan dari komputer Anda segera mungkin. Di X aja nggak apa-apa. Itu cuma ngasih tahu kalau kita udah mau kelas gitu. Caranya gimana? Nggak ada soalnya, Kak. Nggak ada X-nya. Di kanan atasnya tulisan itu. Nggak ada, Kak. Coba share screen. Masa sih nggak ada? Tunggu. Oke. eh Jelas kan, Kak? Apanya? Share screen kamu. Jelas belum? Oh, iya itu ya. Diklik bebas coba. Diklik jawaban dari jawaban nomor 1. Bisa nggak? Hilang nggak dia? Nggak ada, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa diklik apa-apa ini. Bisa. Apa? Diklik apa bisanya? Nggak bisa apa-apa, Bang. Kak, nggak bisa diklik apa-apa, Kak. Coba kamu klik ini di atas, di sebelah kirinya link website ini ada kayak reload kan? Di reload, Reload. di refresh. Nah, Tetap nggak bisa, Kak. coba buka lagi nomor 1. Nah, itu di X. Coba diklik sebuah pelajaran dalam kursus, diklik deh. Di mana tuh? Yang sebuah pelajaran dalam kursus. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Coba balik lagi tadi, back. Udah di refresh. Nggak, diklik yang sebuah pelajaran dalam kursus itu, dihubungkan komputer Anda segera mungkin, diklik. Bisa nggak? Malah di zoom.
Nggak bisa ya. Coba keluar dulu. Keluar. Keluar. Apa sih namanya? Lockout. Lockout ini. Bentar. Di bagian profil kamu tuh, Gani. Profil. Profil. Nah, keluar dulu. Keluar. Nah, masukin lagi deh username passwordnya. Pakai strip ya? Pakai Hmm. Hmm. Adam Gani strip Milantiar strip Tahira ya. Sip. Nah, iya. Ini depan. Kata Ini. sandinya 254 Udah. masuk. Udah. Tetap ada. Coba ya, aku ini dulu di sini ya. Dua lima empat. Nggak bisa hilang ya. Nggak tahu, Kak. Coba ini deh. Coba sekali lagi. Terus kamu kamu pakai tab ya? Iya. Coba dipakai miring gitu tabnya. Hah? Kan tab kamu tadi kan kamu iniin kan, kamu gini kan. Iya. Nah, coba dimiringin gini. Oh. Oh. Aku juga nggak tahu ya kenapa bisa begini ya. Biasanya juga bisa-bisa aja deh anak-anak. Coba buka. Ini. Nomor 5. Eh. Nomor 5. Nah, bisa Oh, kan? udah. Nah, itu X tuh. Nah, Nah, bisa. Yeay. Yeay. Makasih, Kak. sama-sama. Aku izin 1 menit ambil minum ya, teman-teman ya. Minumku habis. Oke, Kak. Bisa semua? Saya mau tanya yang nomor 4 itu kode sebelumnya dihapus atau nggak usah? Nomor 4. Nggak usah. Tulis aja di dalam body. Di baris 10. Jangan dihapus ya.
Ya, Yang nomor 4 itu di bawah body nomor 8 harus pakai ini ya. Apa namanya? Yang simbol kurang dari atau apa itu? di bawah body, Iya, nomor 8. Di bawah body nomor 8. di bawah body nomor 8. Kita kodenya dari mulai baris 9. Baris 9. Baris 10. Baris 10. Heeh. Oh, Kamu langsung tulis kode soal-soalnya mulai dari baris 10 aja. Itu baris 10. yang warna, heeh. Yang warna teks hijau ini adalah komentar, tulis kode kamu di bawah ini. Nah, itu nggak usah diapa-apain, itu sebuah komentar untuk kode. Berarti di awal-awal harus pakai H1 gitu ya buat bikin teksnya. Iya, kan kita akan bikin judul, bikin paragraf, sama bikin kemampuan. Disesuaikan sama tadi tag-tag yang udah dijelasin. Oh, oke Kak. Oke, Makasih Kak. sama-sama. Kalau yang paragraf itu diisi apa, Kak? Paragraf tadi pakai tag apa, Gista? Pakai P. Mm-mm. Oh, maksudnya tulisannya ya? Ya. Tulisannya tentang saya, gitu. Oh, berarti kayak misal apa yang diri kita suka gitu, tulis aja gitu. Enggak, di judul kan tulis nama kamu. Hmm. Di paragraf tulis tentang saya, gitu. Oh, tulis aja tentang saya Heeh, gitu. tentang saya. T, Oh, bukan gimana aku, bukan menjelaskan kamu. pakai huruf kecil semua nggak apa-apa kan, Kak? Boleh, besar juga boleh. Yang kalau tulisan apa yang dituliskan itu teman-teman bebas ya. Jadi misal teman-teman mau pengen kelihatannya tulisannya besar, tulisannya kecil bebas. Tapi kalau untuk sintaksnya tadi kayak tag P, tag H1 itu harus kecil, nggak boleh besar ya. Harus Iya, pakai Kak. huruf kecil. Oke. Kak, Iya. kok nggak ketulis di punya aku? Mana coba share screen. Udah dijalankan belum? Di run udah belum? Oh iya, halo. Di run dulu, dijalankan dulu. Oke. Kak, yang buat daftarnya nanti di nomor berapa? Daftarnya bikin aja enter. Jadi setelah bikin judul, terus nanti enter, bikin di baris selanjutnya bikin paragraf, di baris selanjutnya bikin lagi gitu. Oke, kasih. Sama-sama.
Kak mau tanya, Boleh? Kak yang untuk buat daftar kemampuan itu tagnya itu pakai yang all atau pakai yang all? Bebas. Agista mau pakai nomor 1, 2, 3 atau mau pakai poin-poin. Kalau pakai nomor berarti pakai all. Kalau mau poin-poin berarti pakai ul. Oh, Kak. Oke. Ada yang udah? Udah, Kak. Coba lihat share screen. Aduh, tunggu, tunggu.
Bisa saya scan semua biar Miss bisa lihat. Bisa sebentar, Kak. Oke. Sip, udah bener nih punya Naila nih. Nah, ini yang Miss bilang tadi Naila, misal punya Naila, tulisan Nailanya mau N-nya besar, itu nggak apa-apa. Jadi N-nya pakai besar. Yang nggak boleh itu yang di dalam teksnya. Itu yang kayak P, H1 tuh baru nggak boleh besar. Kalau yang Naila tentang saya itu boleh pakai huruf besar ya. Oke, sip. Punya Agista. Oke, mungkin ini ada sedikit, ini nggak apa ya, sedikit sih perbaikannya Agista ya. Udah bener, Mm-mm. tapi mungkin coba di bagian li ini, di baris 13 sama 14 agak menjorok ke dalam. Nah, coba di Agista pakai laptop, Ya, ada tab ya di atasnya tulisan caps lock. ya ada. Nah, coba di tab deh di baris 13 sama 14. Nah, gitu. Sebenarnya udah bener juga kayak gitu, cuman tujuannya ini supaya kita bisa lihat bahwa tag li ini adalah punyanya si all gitu kan. Jadi dia Oh, ada di dalam all gitu. ya Ya. kan. Oke, P H3. Oke, pakai H3 boleh. Sip. Jadi sama sekali udah. Kalau udah dicentang ya, dicentang terus. Belum ada yang salah, Kak. Oke. Kalau misal mau ditambahin lagi linknya tentang daftar kemampuannya bebas juga boleh. Mau bikin 4, 5 kah? Kenapa capek ya bikin? Udah Naila, kok nggak dikirim?
Udah bener kan? Mau ditambahin sesuatu kah? Ini dikirim aja soalnya dibuka di centang. Dikirim tugas untuk ditinjau. Nah, oke teman-teman. Kita istirahat dulu 5 menit. Nanti kita balik lagi masuk ke materi CSS ya.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Silakan yang bisa on cam lagi. Susah nggak tadi menurut kalian? Seberapa susah 1 sampai 10? 0. Nggak kayak yang satu-satu. Yang lain? Satu. Dua. 1 gampang, berarti gampang banget. Enggak. 1 gampang, 10 susah. Berarti berapa? 3. Oh, 3. 5 tengah-tengah. 5. Agista berapa? 1. Oke, selanjutnya nih tadi udah HTML, sekarang pasangannya kita akan belajar CSS ya. Iya. CSS sintaks. Cara membuat CSS. Nah, misal nih tadi kita akan buat udah buat HTML-nya ya. Jadi mereka tuh pasti berpasangan, teman-teman. Tidak bisa berdiri sendiri. CSS nih selalu berpasangan dengan HTML. Jadi Iya. dia itu misal nih kita tadi udah bikin pakai H1. H1 bikin apa tadi? Judul. Kita bikin judul Back to the Forest ya, pakai tag H1 nih. Nah, jadi Iya. tampilannya kan seperti ini kan. Kita akan buat supaya dia tampilannya jadi kayak gini nih. Jadi berwarna orange. Terus Iya. dengan font tertentu. Tahu font kan? Tahu-tahu. Nah, kita akan buat dia pakai font tertentu, terus pakai berwarna orange nih. Nah, caranya gimana? Jadi untuk CSS nanti akan ada file sendiri. Jadi kan tadi itu kan file HTML. Ini bakal ada Iya. file CSS. Nanti berarti untuk membuat teks back to the forest, kita lihat back to the forest ini disimpan di tag apa? Dia kan disimpan di tag H1 ya? Iya. Nah, berarti kita panggil nih tagnya H1 gitu. Setelah itu kita pakaiin kurung kurawal. Kita buka dulu, pakai buka kurung kurawal. Ya. Lalu di akhir kita tuliskan tutup kurung kurawalnya. Nah, di antara tutup kurawal ini, nih di tengah-tengahnya di antara buka dan tutup kurung kurawal, kita Ya. tuliskan misal kita mau ubah fontnya jadi beautiful ya. Kita nggak tahu nih awalnya dia font apa ya, defaultnya nggak tahu nih. Kita akan buat supaya dia fontnya jadi beautiful. Jadi kita tuliskan font .2 lalu beautiful lalu terakhir titik koma. Udah selesai? Terus Belum. itu kita mau pakai color-nya nih. Udah. Color supaya dia yang awalnya defaultnya berwarna hitam, kita akan buat supaya dia berwarna orange. Jadi color-nya .2 kita akan ubah jadi warna orange. Color .2 orange, terakhir titik koma. Jadi sebelah kiri ini teman-teman namanya adalah properti ya. Sebelah kiri ini properti atau yang mengatur tentang apa yang akan diubah, bagian fontnya kah, bagian color-nya kah, background color-nya kah gitu. Sedangkan kanannya itu adalah nilai dari properti tersebut. Jadi kalau color ya pasti warna kan, warna orange, blue, red dan sebagainya. Sedangkan kalau font ya berarti jenis-jenis font yang ada. Apakah beautiful atau Times New Roman atau Comic Sans kayak gitu. Nah, terakhir juga jangan lupa dituliskan titik koma. Nah, ini termasuk hal yang penting ya, karena mungkin teman-teman kan belum terbiasa bikin kode gitu. Jadi mungkin kadang lupa titik koma atau titik duanya. Nah, itu harus dituliskan karena kita berbicara dengan komputer. Kita bukan berbicara sama teman kita lewat WhatsApp gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, nanti biasanya itu error. Gitu. Ya. Karena ada apa nih? Oke. Nah, ini juga contoh lain, misal kita mau pakai font. Oh ya, font ini sebenarnya yang benar pakai font family ya. Aku nggak tahu kenapa tadi contohnya itu pakai font aja. Jadi sebenarnya properti yang benar itu adalah font strip family. Kayak gitu. Oke, kita belajar tentang properti sama nilainya ya. Nah, properti itu ada banyak. Jadi yang pertama aku bilang tadi ada font family. Jadi ini untuk sebuah font teks, jenis teksnya.
Jadi nggak ada spasi ya teman-teman ya. Kita nggak pakai spasi di sini, kita pakai strip kayak gini nih untuk antara font dan family-nya. Font strip family. Tuh. Nah, sedangkan untuk nilai di font family ini ada banyak, ada Arial, Career New, Poppin, Times New Roman, ya aku udah jelasin tadi ya. Jadi banyak ada font itu ada banyak banget lah, nggak bisa disebutin satu-satu. Intinya adalah jenis teks. Terus ada juga color, jadi color itu untuk warna sebuah teks. Jadi biasanya kalau dasar, ini kan teman-teman masih belajar dasarnya nih, jadi bisa langsung sebutin warnanya aja untuk nilainya. Jadi bisa red, orange, green, blue, pink, kayak gitu. Sebenarnya kan warna itu banyak ya, jadi biasanya programmer-programmer itu pakai warnanya tentu nggak pakai langsung sebutin warna kayak gini. Jadi pakai RGB atau hex. RGB itu adalah red, green, blue, teman-teman. Jadi itu sebuah kode untuk membuat warna tertentu. Karena kalau kita lihat kan sekarang warna udah banyak banget ya. Hijau maca, biru teal, kayak gitu loh, banyak banget. Merah marun, merah burgundi gitu kan. Nah, terus ada juga hex. Hex itu pakai kode kayak gini nih. Tuh, tapi kita nggak sampai sini kok. Ini cuma teman-teman tahu aja, just for information aja ya. Terus juga ada text align. Text align ini untuk menentukan posisi dari teksnya, teman-teman. Apakah di tengah, di kiri, atau di kanan gitu. Biasanya ini udah ada juga sih text align di Word ya, kalau teman-teman tahu ya, untuk menentukan dia rata kiri, rata kanan, atau tengah. Tuh, terus tinggal berarti nilainya center, left, atau right. Terus juga ada font style. Font style ini supaya tulisannya itu miring. Jadi kita pakai font stylenya italic. Terus ada font size. Font size ini untuk mengubah ukuran dari hurufnya. Jadi untuk sebuah ukuran itu kita pakai pixel. Caranya sebutkan ukuran atau angkanya, lalu px. Jadi px ini untuk pixel. Bisa 100 px, 200, 300, kayak gitu. Terus ada juga background color. Jadi background color ini untuk mengatur warna latar belakangnya. Jadi kalau color itu warna hurufnya, sedangkan background color itu untuk latar belakang, backgroundnya. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Misal ternyata kita akan ubah, tadi kan teman-teman juga udah bikin ya, ada tag H1, ada tag P, ada tag all. Nah, itu bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi misal kita mau yang H1 judulnya warnanya merah, sedangkan kita mau tulisan paragrafnya dia berwarna abu-abu kayak gitu. Terus untuk warna daftarnya kita mau pakai hijau kayak gitu ya. Nah, berarti tinggal tulisin berdasarkan tagnya aja. Yang untuk H1 ditulisin buka kurung kurawal, lalu terakhir tutup kurung kurawal, dan di antara kurung kurawal itu dituliskan pertama propertinya dulu, color, red, titik koma. Terus untuk font size-nya, ukuran hurufnya aku mau 100 px. Terus untuk fontnya mau Arial, kayak gitu. Terus di bagian P nih, ada color-nya gray, font size-nya 50 px, background-nya warnanya aquamarine. Terus untuk daftarnya ini warna tulisannya aku mau green, hijau. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait CSS? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ke bagian nomor 2, jeda nomor 2 ini kita belajar kuis CSS. Nomor 1 sama nomor 2 silahkan dicocokkan jawabannya yang benar. Oh, nomor 1 ini tinggal dipilih beberapa ya, pilihannya benar terkait untuk apa CSS. Nomor 2 ini dicocokkan tentang propertinya dan deskripsinya, kayak misal color ya pasti warna kan. Selain yang lainnya silakan dicocokkan sendiri. Nah, untuk nomor 3 nih, gimana cara pakainya? Jadi soalnya nomor 3 kita akan perbaiki kode yang ada di sini. Perbaiki masalahnya, perbaiki kode sehingga hasilnya akan cocok dengan contoh. Tab reference. Itu buat seperti ini ya. Jadi kita akan buat judulnya berwarna tulisannya merah, lalu ada background warna kuning. Terus paragraf birunya ini kecil tulisannya, pakai biru. Sedangkan untuk daftarnya di sini kita pakai miring nih. Gaya huruf harus italik nih. Sedangkan hasil punya kita, coba kita sekarang jalankan. Nah, punya kita masih kayak gini. Kita belum bikin CSS-nya. Atau sebenarnya kita udah bikin tapi masih error nih. Kalau merah-merah kayak gini error nih teman-teman nih. Garis merah nih. Oh ya, kecil banget ya. Sorry, belum gede. Nah, ini merah-merah nih. Ini error nih. Atau ada yang salah gitu ya.
Jadi ada HTML di bagian untuk apa aja yang dituliskan, CSS untuk bagian stylingnya. Jadi apa yang udah dituliskan di sini kita bisa styling, kita bisa ubah gayanya dan sebagainya, gitu ya. Coba kita buat sekarang judulnya harus merah dengan background kuning. Kira-kira apa yang harus aku perbaiki dulu di bagian ini, teman-teman? Nah, Background color. kenapa background color-nya? Belakangnya yellow. Dikasih titik koma. Di mana? Belakangnya yellow dikasih titik. Oh, Nah, benar. Mana lagi? Mana nih Agista ini kok menghilang ini? Coba dijawab juga Agista. Kurang paham kah Agista? Paham tapi Agista ya? Iya, lumayan. Mana kira-kira ada yang salah nih, masih merah-merah nih. Merah nih, merah. Ayo, apa ada nih? Nggak ada yang tahu? Nggak ada, Kak. Apa, Kak? Ada. Ya ampun, itu yang berwarna kuning itu loh. Coba lihat lagi nih, kira-kira apa yang kurang nih? Titik koma. Selain itu, ya benar udah tadi. Yang yang H1 Kenapa satunya? sebelahnya H1 pakai titik koma ya. Enggak, coba dilihat lagi nih. Hampir Hah, sedikit, iya bener. Di bagian H1, tapi apa? Ini contohnya nih, coba dilihat. kurung. Hah? W, Gani. Makasih, Gani. Bener ya, kurung kurawal ya. Di sini dia masih pakai apa nih? Nah, nggak bener kan? Tidak sesuai dengan penulisan yang seharusnya. Jadi kita pakai, dihapus. Set, set, ya. Kita pakai kurung kurawal. Pakai kurung kurawal apa dulu di sini? pembuka. Pintar. Nah, dia otomatis sebenarnya teman-teman bikin tutupnya. Tapi tutupnya kita hapus saja karena penempatannya salah. Penempatannya ada di baris mana? Bawah, Yang di mana? Baris berapa? bawah, Baris berapa? Satu, 4. Heeh, 4. Bentar. Kita tulis di sini tutupnya. Sip. Nah, jadi udah bener nih. H1, terus buka kurung kurawal. Tulis color-nya merah, background color yellow. Jangan lupa setiap barisnya pasti ada titik koma, lalu tutup kurung kurawalnya. Sekarang kita bahas yang P. Ada yang salah, P? Kita akan buat dia jadi warna biru, terus kita berubah dia jadi 12px, jadi lebih kecil daripada default-nya. Pakai simbol kurang dari P-nya. Nggak usah, itu pakai HTML. Eh, Adakah? Enggak. Nggak ada ya, udah bener ya. Dia udah P, Oke. pakai buka kurung kurawal, tutup, color, font size-nya juga udah bener, udah ada titik koma juga, titik duanya juga udah bener posisinya, sip. Nah, sekarang teman-teman, kita akan buat si daftar ini. Ya, daftar ini kan disimpan di li ya. Sebenarnya Iya. sama aja sih teman-teman mau pakai, coba sih, tak copy dulu nanti hilang. Nah, daftar ini kan ada ul, dia juga ada li. Nah, teman-teman nih bebas ya mau pakai dia ulnya atau mau pakai li-nya sama aja. Jadi sebenarnya mungkin karena teman-teman harus cek dia pakai ul atau all, jadi langsung aja pakai li juga nggak apa-apa, sama aja. Loh, kok nomor 4? Nah, jadi di sini pakai li aja nggak apa-apa. Terus kita akan ubah dia font style-nya pakai italic ya, nggak ada Italiano, adanya italic. Italic itu supaya font style-nya miring.
Nah, dia kan masih belum miring nih, sedangkan di contohnya dia harus miring. Sedangkan yang ini udah bener. Kira-kira apa nih yang harus aku lakukan? Coba dibantu. Italik namanya diganti jadi italik bukan? Ganti italik. Nah, terus mana lagi? Pembukanya. Gimana, Naila? Pembuka. Apa? Buka apa? Yang Kurung. ini yang kuning. Kurung kurawal ya? Heeh. Pinter. Taruh di mana kira-kira, Naila? Di setelah li. Sip. Taruh di sini. Buka. Nah, bikin tutupnya di bawah. Nah, ini sebenarnya juga sama aja sih kayak gini teman-teman. Tapi karena coba kita buat tulisannya semakin apa ya, biar enak dibaca gitu kan. Kita bisa lihat font ini punya siapa. Di enter nih teman-teman sebelum setelah kurung kurawal ini di enter. Nah, jadi dia akan ke bawah seperti itu. Oke, kalau masih berwarna putih ini masih error, apalagi ada merah-merahnya gini. Coba ada lagi nih yang masih kurang. Titik dua. Di mana? Setelah font. Setelah font? Ya. Serius? Eh. Ini. Heeh. Coba dilihat lagi apakah ada properti font. Pakai garis miring, bukan garis strip. Pinter. Kita pakai garis strip ya, karena font style ini satu kesatuan. Gitu. Jadi font itu ada font style, font size, font family, kayak gitu teman-teman. Jadi karena satu kesatuan, dia nggak bisa pakai spasi, dia pakai strip. Tuh, sip, saling melengkapi. Coba ada lagi nih, masih putih. Dua lagi yang perlu ditambahkan. Ujungnya harus pakai titik koma nggak Kak? Bentar. Ada lagi satu hal lagi. Satu lagi. Menemukan kesalahan. Bentar. Warnanya masih putih, warnanya belum kayak yang lain. Coba sambil dilihat nih yang lain, propertinya apa yang kurang. Titik dua habis font Titik style. Pintar. Titik dua setelah font style ya. Jadi setelah properti, kalau adalah nilainya atau value-nya di kanan, kita pisahkan dengan titik dua. Coba sekarang kita cek. Dah, sama persis nih reference sama resultnya. Iya. Gitu, oke? Sip. Nah, kalau udah dicentang. Nih ya, dikentang terus dikirim warna kuning. Nah, di bagian nomor 4 ini, teman-teman, ini di bagian HTML-nya dulu ya. HTML ini teman-teman hapus yang ada kurung kotak. Nah, dihapus disesuaikan sama teman-teman. Nama saya Jessica. Terus yang deskripsikan lebih detail tentang minat dan tujuan kamu. Mungkin bisa kayak saya umur 17 tahun. Wis, mudah banget nih aku nih, umur 17 tahun. Terus ini hobiku udah nggak ada kurung kotak. Nah, ini kurung kotak yang ini nih. Ini hapus. Misal aku hobiku memasak. Nah, ini juga diganti hobiku mencuci piring. Nah, kayak gitulah ya, diganti semua lah. Terus nanti di bagian CSS, teman-teman bebas nih, nggak ada batasannya. Teman-teman boleh lihat sambil di nomor 3 tadi, misal udah diperbaiki ya soal nomor 3 ini, sambil dilihat apa kira-kira yang mau diubah, apakah H1-nya mau dibuat warna pink, atau mau dibuat background-nya warna ungu, atau di sini daftarnya mau dibuat miring juga, bebas, tidak ada batasan. Gitu. Iya. Oke? Oke. Oke, silakan dikerjakan. Oke.
Aku kamar mandi dulu ya.
Bisa, teman-teman? Nggak ada kesulitan? Kalau ada kesulitan, ditanyakan. Oke, terakhir nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ke Zoom dulu teman-teman, dilanjut nanti lagi. Jadi hari ini kita belajar apa? HTML dan HTML. Yes, yes. C. Ya, kita belajar bahasa pemrograman untuk membuat sebuah website ya. Oke, sip. Tapi itu tadi masih dasar-dasarnya aja, teman-teman. Minggu depan kita akan belajar gimana cara bikin website yang benar-benar satu halaman. Tapi nanti kita nggak akan, kan ke hari ini kan nggak pakai AI sama sekali ya. Jadi kita benar-benar belajar penulisan kode gitu. Nah, minggu depan kita akan dibantu AI karena kita bikin benar-benar eh, halaman penuh, satu halaman penuh. Oke? Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore.